Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Selamat malam pemirsa, saya Taryuni kembali hadir menemani malam Anda dalam program Central News, program berita yang menyajikan informasi terkini, tercepat, dan terpercaya. Sejumlah informasi penting dan isu aktual telah kami rangkum untuk Anda, mulai dari dinamika kehidupan masyarakat, kebijakan publik, perkembangan sosial, ekonomi, hingga kesehatan. Inilah rangkuman berita selengkapnya. Audio Jungle. Pemirsa, kami awali informasi hari ini dengan kejadian kerusuhan berujung pembakaran terjadi pada Kamis malam 11 Desember 2025 di sejumlah kios di daerah Kalibata, Jakarta Selatan. Aksi ini diduga dilakukan oleh sekelompok debt collector atau mata elang dengan motif balas dendam. Kerusuhan hingga pembakaran terjadi di sejumlah kios pedagang di daerah Kalibata, Jakarta Selatan. Pemicu terjadinya hal ini karena 2 orang debt collector yang dikeroyok oleh sejumlah oknum dari kepolisian hingga meninggal. Menurut kesaksian warga, diduga sekelompok debt collector atau mata elang melakukan balas dendam dengan melakukan pembakaran di sejumlah kios pedagang kaki lima karena mereka menduga bahwa pedaganglah yang mengeroyok 2 mata elang tersebut sampai meninggal dunia. Nah, cuman kabar yang di TikTok atau apapun, mereka memberitakannya salah. Ada maghrib, mereka menyerang ke kita. Nah, kita kan kehabisan napas karena banyak ada asap kan. Saya naik ke atas tuh untuk menyelamatin teman-teman. Mbak Isa, serangan kedua, kita dibakar semua. Sampai paginya saya datang ke sini lagi, yang tidak ada yang tersisa. Saat ini polisi sudah menetapkan 6 orang tersangka, 2 diantaranya diberhentikan secara tidak hormat dan 4 lainnya disanksi demosi selama 5 tahun. Pemirsa, saat ini saya sedang berada di lokasi kejadian di mana terjadinya kerusuhan sampai terjadi pembakaran di sejumlah kios pedagang kaki lima di daerah Kalibata, Jakarta Selatan. Kondisi TKP atau tempat kejadian perkara saat ini sudah diawasi ketat oleh pihak kepolisian dan masih tersisa puing-puing akibat kebakaran yang diduga dilakukan oleh sekelompok debt collector atau mata elang pada Kamis malam 11 Desember 2025. Hampir seluruh pedagang merasakan kerugian dan mereka meminta pemerintah untuk mengatasi kejadian ini dan membantu mereka atas terjadinya peristiwa ini. Saya Andreanet, kembali lagi ke studio. Rumah tinggal di Jalan Karya Grogol, Jakarta Barat dilaporkan terbakar pada Senin 22 Desember 2025. Telah terjadi kebakaran di kawasan Jalan Karya Grogol pada pukul 7 WIB malam ini. 1 unit rumah telah dilaporkan terbakar hingga merembet ke beberapa rumah lainnya dan menyebabkan kerugian material. Api sudah berhasil dipadamkan dan petugas masih melakukan proses pendinginan. Belakang rumah ya Allah. Operasi pemadaman dilakukan pada pukul 7:39 waktu Indonesia Barat. Ada orang teriak gitu, kita lari, kondisi rumah udah terbakar dan api udah agak gede waktu itu. Jadi kita pakai alat sederhana seadanya untuk antisipasi biar tidak merembet, kita lemparin. Karena posisinya memang di lantai 2 waktu itu dan bahan bangunannya kelihatannya semi permanen, jadi api cepet banget, gede, sekitar setengah jam udah merembet ke samping gitu. Operasi pendinginan pada pukul 8:50 waktu Indonesia Barat. Dan objek yang terdampak sebanyak 7 rumah tinggal warga, 1 kos-kosan dengan total 35 kartu keluarga dengan rincian 109 jiwa. Hingga saat ini penyebab kebakaran masih belum dipastikan. Saya Krisna Natalia Karolin, kembali ke studio.
PT Kereta Komuter Indonesia memastikan rencana penambahan rangkaian KRL terus dimatangkan. Langkah ini dilakukan sebagai bagian dari upaya pemerintah untuk mengurangi kepadatan penumpang, terutama pada jam sibuk di wilayah Jabodetabek. Pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto berencana menambah jumlah rangkaian kereta rel listrik atau KRL. Kebijakan ini diambil sebagai upaya mengurangi kepadatan penumpang, khususnya pada jam sibuk di wilayah Jabodetabek. Pemirsa, PT Kereta Komuter Indonesia memastikan bahwa rencana penambahan rangkaian KRL telah melakukan berbagai tahapan kajian, mulai dari sarana prasarana, sistem operasional, hingga aspek keselamatan. Jangan komitmen bagi kami ya, kenyamanan, keselamatan, dan keamanan pengguna KRL itu adalah prioritas utama kami. Di samping itu peningkatan layanan, fasilitas-fasilitas yang ada di stasiun, di dalam kereta segala macam itu pastinya terus kita kembangkan ya, kita tambah karena kita ada aturan SPM, itu standar pelayanan minimum yang sudah ditentukan oleh pemerintah. Ya, seperti itu. Jadinya kita harus memenuhi SPM tersebut. Sementara itu, kebijakan penambahan rangkaian KRL ini mendapat beragam tanggapan dari masyarakat sebagai pengguna transportasi publik. Saya sendiri belum tahu akan ada penambahan gerbong kereta, tapi kalau ditanya urgensinya, menurut saya perlu banget karena sekarang kan kayaknya orang-orang udah lebih aware kalau misalnya menggunakan transportasi umum tuh lebih sustainable untuk lingkungan. Jadi aku rasa oke banget sih kalau emang itu terrealisasi nantinya. Saya, Adi Cahyadi, melaporkan kembali ke studio. Pemirsa, tetap bersama kami, sejumlah informasi lain yang akan kami hadirkan setelah jeda berikut ini. Audio Jungle. Besi aja. Kuliah BSI aja. Audio Jungle. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta meluncurkan kebijakan transportasi umum gratis meliputi Transjakarta, MRT, dan LRT bagi pekerja dengan penghasilan di bawah 6 juta rupiah. Kebijakan ini diharapkan dapat meringankan beban hidup sekaligus mengurangi kemacetan di ibu kota. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah meluncurkan kebijakan baru berupa layanan transportasi gratis menggunakan Transjakarta, MRT, dan LRT, khusus bagi pekerja dengan penghasilan di bawah 6,5 juta per bulan. Langkah ini bertujuan untuk meringankan biaya harian sekaligus mengatasi kemacetan parah di ibu kota. Iya, alhamdulillah semenjak aku punya kartu layanan gratis ini, aku jadi lebih hemat ya, karena sebelumnya bolak-balik bisa hampir 10.000, sekarang cuma 0 rupiah aja. Ini sesuai dengan Pergub 33 tahun 2025 dan sudah terimplementasi sejak sejak 10 Oktober tahun 2025 dan sudah kami mulai sosialisasikan di mulai bulan Oktober tersebut dan sampai dengan saat ini sudah terimplementasi di masing-masing OPD-nya. Dalam hal ini untuk kartu pekerja itu ada di bawah dinas tenaga kerja seperti itu. Kebijakan ini disambut positif oleh pekerja dan masyarakat. Selain untuk meringankan biaya hidup, kartu layanan gratis diharapkan menjadi solusi jangka panjang untuk mengatasi kemacetan di Jakarta. Pemerintah terus berkomitmen untuk memperluas transportasi publik yang ramah dan terjangkau untuk setiap lapisan warga. Saya Kamila Syawa, kembali ke studio.
Setiap hari, jutaan ton sampah dari aktivitas warga ibu kota berakhir di Bantar Gebang, Bekasi. Di balik gunungan sampah, bagaimana kehidupan masyarakat yang tinggal di wilayah sekitar? Dari pagi hingga malam, truk-truk sampah yang datang silih berganti ke TPA Bantar Gebang ini. Inilah perut kota Jakarta, tempat berakhirnya sampah dari jutaan rumah tangga. Ya pemirsa, di balik bau yang menyengat dan pemandangan yang tak sedap ini, ternyata ada kehidupan yang berjalan. Ratusan ribu pemulung menyusuri tempat sampah ini mencari barang-barang yang masih bernilai. Bekerja di sini bukan tanpa resiko. Ancaman kesehatan, tumpukan sampah yang longsor bisa menjadi ancaman bagi para pemulung di sini. Tantangan terbesar selama ibu bekerja di sini tuh apa? Ya, takut beko, takut longsor, takut doser, coba. Kalau masalah kesehatan yang biasanya ibu hadapi ini apa bu? Gatal-gatal, sesak napas, pilek, berak-berak ya. Masalah kulit gitu ya? Iya. Diare ya bu? Bagi sebagian orang seperti Ibu Mani, Bantar Gebang merupakan sumber kehidupan dan mata pencaharian. Namun, terlihat jelas bahwa persoalan sampah bukan sekedar masalah estetika, tapi menyentuh kesehatan dan dampaknya bagi lingkungan. Kesadaran bersama menjadi kunci untuk mengurangi dampak sampah bagi kehidupan sehari-hari. Mutiara Rabani melaporkan dari TPST Bantar Gebang, Bekasi. Tuberkulosis pada anak menjadi perhatian serius. Minimnya kesadaran terhadap gejala awal membuat banyak kasus baru terlambat terdeteksi. Tuberkulosis tidak hanya menyerang orang dewasa, tetapi juga dapat dideritai oleh anak-anak. Anak-anak yang tinggal serumah atau memiliki kontak erat dengan penderita TBC aktif berisiko tinggi tertular penyakit ini. Puskesmas menjadi garda terdepan dalam deteksi dini TBC pada anak melalui screening dan pemeriksaan lanjutan. Petugas kesehatan mengimbau orang tua untuk segera memeriksa anak apabila muncul gejala yang mengarah pada TBC. Nah, kalau yang dirasakan anak saya, Daud, itu karena awalnya dia ada keluhan batuk pilek, tapi batuknya nggak yang terus-terusan, cuma kayak pileknya itu kayak 3 minggu berturut-turut. Awalnya mau diobatin di dokter umum biasa, cuma suami mungkin lebih aware ya, lebih takut, lebih kayak bukan nggak percaya, lebih kayak meragukan gitu loh dokter umum biasa. Jadinya dia ke dokter spesialis anak tuh, terus langsung lah dites mantuk dan lain-lain, tes darah, tes ronsen, tes mantuk, ternyata iya positif TBC gitu. Tentunya dampaknya dari penghambatan pertumbuhan iya, jadi kayak emang yang dirasakan Daud itu kayak berat badannya susah naik, kayak tingginya juga susah naik. Pemirsa, tuberkulosis bukanlah penyakit kutukan dan dapat disembuhkan. Kunci utama adalah deteksi dini, kepatuhan menjalani pengobatan hingga selesai. Petugas kesehatan menghimbau warga untuk tidak mengabaikan gejala batuk berkepanjangan dan segera memeriksa diri. Dengan deteksi dini serta kepatuhan minum obat hingga tuntas, penyebaran TBC dapat ditekan dan pasien memiliki peluang sembuh secara optimal. Jakarta Selatan, Pancoran Puskesmas, saya Prima Rabadan melaporkan ke studio. Menjelang akhir tahun, harga pangan nasional menunjukkan tren melandai. Stabilnya harga kebutuhan pokok berdampak positif bagi aktivitas jual beli di pasar tradisional. Aktivitas jual beli di pasar tradisional kembali bergeliat. Menjelang akhir tahun, bahan pangan seperti cabai, garam, dan minyak goreng terpantau stabil dan cenderung melandai. Pantauan di pasar tradisional menunjukkan harga bahan pangan yang relatif terkendali. Para pedagang menyebut pemasokan barang masih aman dan distribusi berjalan lancar. Kemarin sempat awal Desember bawang naiknya pokoknya dari harga yang super 35.000 langsung ke 50.000. Itu awal Desember, tapi malah ini di luar dugaan, Natal malah nggak terlalu mahal. Malah standar lah. Pokoknya yang bagus masih 40.000 kalau bawang merah itu. Kalau yang campur yang agak gedean 32, yang bawang yang agak kecilan dikit ya 27, 28 lah. Tuh. Nggak terlalu mahal juga sih. Stabilnya harga ini mendorong kembali aktivitas jual beli. Masyarakat pun merasa lebih tenang dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari menjelang pergantian tahun. Dari Pasar Induk Tradisional, saya Rizkiana Hanifah melaporkan.
Pemirsa, tetap bersama kami, sejumlah informasi lainnya akan kami hadirkan setelah jeda berikut ini. Audio Jungle. Audio Jungle. Fenomena MBG masih ramai diperbincangkan oleh masyarakat. Salah satunya di Sekolah Dasar Negeri 1 Tambora, Jakarta Barat, yang justru memiliki program makan bahagia gratis tersendiri. Pemirsa, saat ini saya sedang berada di SDN 01 Tambora, Jakarta Barat, yang sedang melaksanakan program makan bahagia gratis. Program makan bahagia gratis melibatkan donatur dan UMKM kantin sekolah. Sebanyak 9 UMKM menyediakan makanan melalui sistem kupon untuk nantinya dibagikan kepada 278 siswa. Sekolah tidak mengelola dana dan hanya memfasilitasi kegiatan. Siswa membawa kotak makanan sendiri sebagai bentuk upaya mengurangi sampah plastik. Tadi makanannya ada apa di sini? Tadi ada banyak banget makanannya, ada nasi goreng, roti pizza, nasi uduk, bihun, sama ayam. Untuk perbedaan makan bergizi gratis dari pemerintah dan makan bahagia gratis dari para donatur yang diinisiasi oleh Pak Wamen Haji dari Yayasan Matahari Pagi dan Pak Yusuf Hamka serta donatur dari wihara dan lain-lainnya adalah kalau makan bergizi gratis dari pemerintah itu dari pemerintah ya. Untuk kami di awal itu saat membuat MOU kesepakatan antara pihak donatur, lalu dari pihak sekolah juga dari pihak kantin, serta diketahui oleh Kasatlantas Pendidikan dan Kasih Sekolah dari Sudin, membuat perjanjian seandainya MBG dari pemerintah hadir, makan bergizi gratis dari pemerintah hadir ke sekolah ini, maka secara otomatis makan bahagia gratisnya akan dihentikan. Dari SD 01 Tambora, Jakarta Barat, saya Husain Spani melaporkan. Di tengah pesatnya perkembangan kota Jakarta, masih ada kawasan yang menjaga warisan budaya asli ibu kota. Museum Kampung Budaya Betawi Situ Babakan, Jakarta Selatan hadir sebagai upaya pelestarian budaya Betawi yang kaya akan sejarah dan tradisi. Baik pemirsa, saya berada di kawasan Situ Babakan, Kampung Betawi, Jakarta Selatan. Disinilah unsur kebudayaan Betawi yang dilestarikan seperti rumah adat dan makanan khas tradisional khas Betawi dan juga alat musik khas Betawi yang diperkenalkan kepada masyarakat melalui museum ini. Seperti inilah Situ Babakan Kampung Budaya Betawi yang menjadi salah satu banyak mengundang perhatian para pengunjung, terutama di Museum Budaya Betawi yang memiliki 3 lantai. Ya, kalau kita bicara kampung, kalau secara resmi itu sebetulnya dari tahun 2015 ya, dengan adanya unit pengelola kawasan perkampungan budaya Betawi. Tapi sebelumnya perkampungan budaya Betawi itu ada dari tahun 2000. Nah, tapi sebutannya atau belum berada di bawah langsung Pemda. Ada lembaga pengelola perkampungan budaya Betawi. Nah, kalau sekarang sejak tahun 2015 itu namanya unit pengelola kawasan perkampungan budaya Betawi, di mana yang bertugas langsung itu adalah para pegawai negeri.
Di museum ini didirikan oleh pemerintah dan masyarakat sekitar agar terus melestarikan budaya Betawi di era modernisasi kota yang padat ini. Selain itu, pengunjung juga tahu bagaimana sejarah rumah adat Betawi, makanan khas Betawi, dan juga alat musik khas Betawi melalui replika ini. Kesan pertamanya kayaknya sekarang kan budaya-budaya Betawi itu udah sebagian pada hilang ya. Alhamdulillah di satu babakan ini masih terus berlanjut tiap minggu dan tiap minggu pasti ada. Pentingnya untuk wawasan ya, kayak anak-anak buat mempelajari ini loh budaya kita yang masih ada di Jakarta gitu. Bagi Anda yang ingin berkunjung ke Museum Budaya Betawi, Anda bisa berkunjung pada hari Selasa sampai Minggu. Saya Nunarwati melaporkan kembali ke studio. Seiring berkembangnya zaman, kuliner kekinian makin kreatif dan variatif. Nah, biar nggak penasaran, kami ajak Anda berburu jajanan di Festival Roadshow Kuliner Viral Indonesia. Ya, selamat siang pemirsa. Kali ini saya sedang berada di Lipo Mall Kramat Jati, tepatnya di Festival Kuliner terbesar nomor 1 di Indonesia. Acara ini disambut oleh antusias warga yang penasaran untuk mencicipi berbagai makanan viral yang ada di Indonesia. Jadi acara ini diadakan mulai dari tanggal 10 Desember hingga 21 Desember 2025. Roadshow Kuliner Viral Indonesia ini menghadirkan 200 tenan dan 1000 varian menu dari mancanegara dan juga lokal. Mulai dari makanan tradisional, nusantara, hingga sajian kekinian yang tengah digandrungi generasi muda. Nah, kali ini sudah ada Ibu Ratu di sini. Nah, Ibu Ratu tahu acara ini sebenarnya dari mana sih, Bu? Dari TikTok. Oh, dari TikTok ya, Bu. Nah, kalau di sini Ibu Ratu niatnya pengen coba makanan apa aja nih, Bu? Oh, es longan. Terus apa? Somtam gitu. Somtam ya. Terus banyak sih yang mau aku coba. Oh, banyak ya. Nah, kalau menurut Ibu kesan-kesan untuk acara ini gimana sih, Bu? Apakah seru atau gimana, Bu? Kesan-kesannya luar biasa ya. Makanannya juga mantap. Iya. Oke, Bu, terima kasih banyak ya, Ibu. Sama-sama. Ya, dengan tingginya minat masyarakat, festival kuliner terbesar di Indonesia ini diharapkan menjadi wadah promosi bagi pelaku usaha UMKM di Indonesia. Dari Kramat Jati, Jakarta Timur, saya Alfian Wisaputra melaporkan. Pemirsa, demikian rangkaian berita yang kami hadirkan. Hari ini terima kasih kebersamaan Anda mengikuti berbagai informasi yang telah kami hadirkan. Saya Taryuni beserta seluruh tim redaksi mengucapkan terima kasih. Audio Jungle. Audio Jungle.